Selamat datang calon mahasiswa baru. Berikut adalah video tutorial cara pendaftaran mahasiswa baru. Yuk simak videonya sampai habis. Baik, untuk langkah pertama, teman-teman bisa mengetikkan siamiruyelindo.ac.id/maba. Maka akan tampil halaman seperti berikut. Nah, di sini terdapat beberapa form yang teman-teman harus isi seperti nama lengkap, nomor induk kependudukan atau nomor paspor, nomor telepon atau WA yang aktif, lalu email yang aktif karena segala macam informasi akan dikirimkan melalui email teman-teman. Lalu selanjutnya ada pilihan program studi, teman-teman bisa memilih mau yang mana, ada SI-S1, TI-S1, dan TI-D3. Nah, setelah memilih program studi, teman-teman bisa mengisi jawaban dari verifikasi di atas. Jika terlalu susah, teman-teman bisa klik ganti. Jika sudah, teman-teman bisa membaca syarat dan ketentuan lalu mengklik saya mengerti dan setuju. Jika sudah, simpan perubahan. Nah, di sini terdapat duplikat, berarti teman-teman sudah mendaftar dengan nomor yang sama. Jadi, nomor yang teman-teman daftar tidak boleh sama ya dengan nomor sebelumnya yang teman-teman daftar. Jadi, satu orang hanya boleh mendaftar satu kali saja. Jika sudah, kita isi verifikasinya lagi, isi jawaban yang benar, lalu klik saya setuju dan menyimpan pendaftaran, lalu klik OK. Langkah selanjutnya ialah membuka email dan masuk ke bagian inbox atau spam. Di sana akan terdapat email untuk membayar biaya pendaftaran sebesar Rp300.000 dan terdapat juga nomor virtual account. Setelah melakukan pembayaran, teman-teman harus menunggu 3x24 jam untuk proses validasi. Setelah divalidasi, teman-teman akan mendapatkan email berupa tagihan, nomor Briva, dan token, serta link untuk mengakses YouGet. Teman-teman bisa langsung klik dan nanti akan tampil halaman untuk memasukkan nomor token yang telah dikirim melalui email. Teman-teman bisa langsung menulisnya atau mengetiknya langsung. Dan jika sudah, teman-teman bisa klik verifikasi token. Jika nomor token yang dimasukkan benar, maka akan muncul notif seperti token diterima, lanjut ke login. Nah, pada bagian ini, teman-teman harus langsung klik reset password dan masukkan email yang aktif. Setelah mengetikkan email, teman-teman bisa langsung klik kirim dan langsung membuka akun email teman-teman dan cek di bagian spam atau inbox. Nanti akan terdapat email berupa password. Lalu kita kembali ke halaman login tadi, mengisikan email dan password yang telah dikirimkan melalui email. Jika email dan password yang dimasukkan sudah benar, maka akan muncul notif login berhasil dan teman-teman akan masuk ke halaman YouGet Student. Pada halaman ini, teman-teman klik menu, profile, dan klik data mahasiswa untuk mengisi form-form yang akan dilengkapi. Pada bagian ini, teman-teman harus mengisi data teman-teman dengan lengkap dan benar. Dipastikan data yang diisi harus sesuai dengan KTP dan ijazah yang teman-teman punya, seperti nama, tanggal lahir, agama, alamat domisili, negara, kota. Selamat mengisi ya teman-teman, dipastikan data yang diisi harus benar dan sesuai. Pada bagian ini terdapat Anda penyandang disabilitas atau bukan. Jika iya, teman-teman bisa pilih. Jika tidak, teman-teman bisa pilih tidak. Jika sudah, bisa mengklik tombol simpan data. Selanjutnya, kita mengisi biodata orang tua. Yang pertama, mengisikan biodata ayah, lalu yang kedua mengisikan biodata ibu. Dipastikan data yang diisi harus sesuai dengan kartu identitas yang ayah dan ibu punya ya teman-teman. Jika pekerjaan ayah atau ibu tidak terdapat pada pilihan, teman-teman bisa mengklik pilihan lainnya. Untuk alamat silakan disesuaikan, lalu penghasilan bisa tanyakan kepada ayah atau ibu, dan untuk jumlah tanggungan disesuaikan dengan jumlah saudara teman-teman. Jika sudah, teman-teman bisa klik simpan. Seperti pada video.
Jika sudah menyimpan biodata orang tua, selanjutnya ialah kita mengisi profil sekolah asal. Di sini teman-teman mengisi nama sekolahnya dulu di sekolah mana, jurusan, lalu mengisi nomor induk siswa nasional, nilai rapor, alamat sekolah, dan lain-lain. Pada form ini terdapat kolom prestasi. Teman-teman bisa menuliskan prestasi teman-teman, seperti juara 1 lomba olimpiade matematika tingkat nasional atau juara 1 lomba karate. Kalaupun tidak ada, teman-teman bisa mengisi strap dan klik simpan. Selanjutnya kita akan mengisi data perguruan tinggi asal. Ini berlaku untuk mahasiswa transfer. Jika teman-teman merupakan maba atau mahasiswa baru, teman-teman tidak perlu mengisi dan teman-teman abaikan saja dan langsung mengisi data pendukung. Jika teman-teman merupakan mahasiswa transfer, teman-teman wajib mengisi ini semua ya, disesuaikan dengan data yang pada perguruan tinggi sebelumnya. Seperti yang dicontohkan di dalam video, seperti mengisi program studi asal, contohnya seperti teknik elektro, lalu akreditas prodi asal itu A, B, atau unggul. Seperti itu ya teman-teman, dipastikan datanya valid dan benar ya. Selanjutnya kita mengisi form data pendukung. Di sini teman-teman harus mengetahui pendaftaran mahasiswa baru itu dari mana, seperti media sosial, website kampus. Teman-teman pilih salah satu dari sini. Contohnya diisi media sosial. Lalu teman-teman, apakah teman-teman punya kartu KIP atau tidak? Jika ya, klik ya. Jika tidak, pilih tidak. Lalu pada bagian ini teman-teman bisa mengklik alasan teman-teman kuliah seperti yang ada pada video. Teman-teman bisa mengklik lebih dari satu pilihan ya. Jika sudah, teman-teman bisa mengisi obat-obatan yang rutin dikonsumsi. Jika tidak ada, teman-teman bisa mengklik strap. Jika ada, teman-teman bisa mengisinya. Lalu pada bagian riwayat medis, teman-teman juga bisa memilih lebih dari satu. Jika ada alergi, teman-teman bisa klik alergi. Lalu pada form sponsor atau dibiayai oleh, teman-teman bisa mengisi orang tua, wali, kakak, ataupun siapa saja. Jika sudah, teman-teman bisa klik simpan, maka datanya akan tersimpan semua. Lalu teman-teman scroll dan teman-teman klik lihat pengumuman di Telegram. Maka akan tampil halaman seperti berikut. Nah, pada bagian ini teman-teman klik join channel. Sebelumnya teman-teman harus sudah punya Telegram ya. Jika sudah, kita kembali ke halaman tadi, klik profil dan masuk ke dokumen. Pada bagian ini, teman-teman harus mengunggah dokumen yang dibutuhkan seperti ijazah dan transkrip nilai, KTP, KK, akta kelahiran, transkrip nilai, surat pindah bagi maba transfer, surat izin belajar bagi WNA, seperti itu ya teman-teman. Untuk mengunggahnya, teman-teman bisa klik tombol yang ada di sebelah kiri, lalu teman-teman upload dokumen yang ada, seperti pada video. Nah, jika sudah terdapat ikon mata, di situ teman-teman bisa preview dokumen yang teman-teman sudah upload. Seperti itu. Jika salah dokumen, teman-teman bisa klik tombol sampah di samping kanan. Untuk dokumen yang sudah diupload atau belum, ada tanda hijau dan merah di bagian atas kanan, seperti jika sudah ada tombol sudah dan jika belum ada tombol merah yang tertulis belum. Seperti itu ya teman-teman, harus diupload dengan lengkap. Jika sudah, teman-teman bisa klik menu dan masuk ke biaya pendidikan, lalu klik daftar tagihan. Berikut merupakan halaman tagihan untuk biaya kuliah teman-teman. Di sini ada tombol PDF, teman-teman bisa mendownload tagihannya dalam bentuk PDF. Jika kita scroll ke bawah, akan muncul daftar tagihan teman-teman.
Di sini terdapat tagihan yang sudah lunas dan ada juga yang tunggak. Yang sudah lunas itu biaya pendaftaran 300.000 dan biaya yang tunggak itu ialah biaya kuliah. Dan ini bisa dicicil ya teman-teman. Jika teman-teman ingin membayar, teman-teman bisa menyalin nomor Briva yang ada lalu melakukan transaksi. Jika ingin mencicil, teman-teman bisa mengikuti arahan yang ada pada video. Di sini bisa cicil 50% ya teman-teman. Jika sudah, teman-teman mengklik ajukan cicilan dan harus menunggu 2x24 jam hari kerja untuk divalidasi. Untuk rincian pembayaran, teman-teman bisa melihat pada video atau tagihan yang dikirimkan melalui email. Jika teman-teman sudah mengajukan cicilan, status pada cicilan akan berubah menjadi diproses. Teman-teman harus menunggu 2x24 jam untuk divalidasi. Teman-teman nantinya akan menerima email seperti ini. Teman-teman harus mengecek pada inbox atau spam. Lalu teman-teman klik login new get dan teman-teman login kembali pada akun teman-teman. Nah, di sini sudah terdapat cicilan teman-teman. Sudah dibagi menjadi dua. Yang satunya 4.825.000 dan satunya 1.750.000 rupiah dengan nomor Briva yang berbeda. Teman-teman bisa menyicilnya. Jika ingin membayar, teman-teman bisa menyalin nomor Briva yang ada seperti pada video. Untuk tagihannya, teman-teman bisa klik PDF, lalu muncul tampilan seperti berikut yang menunjukkan bahwa mana yang lunas, mana tagihan yang belum lunas, seperti yang ada di video. Jika teman-teman sudah melakukan semua pembayaran, teman-teman bisa login kembali di akun YouGet teman-teman, masukkan email, password, dan mengisi jawaban dari verifikasi, klik login, dan pilih tombol menu yang ada di kiri bawah. Lalu teman-teman klik biaya pendidikan, daftar tunggakan, dan teman-teman cek di sini status pembayaran sudah lunas. Berarti proses pendaftaran teman-teman sudah selesai. Untuk mendownload tagihan, teman-teman bisa mengklik PDF, klik download, lalu akan muncul file PDF untuk tagihannya. Jika diklik, maka akan muncul tampilan seperti pada video. Jika pembayaran sudah selesai dan dokumen sudah diupload dengan lengkap, pantau terus grup dan Telegram untuk informasi lebih lanjut. Terima kasih sudah menonton.